Air. Hampir semua kegiatan manusia itu membutuhkan air. Tubuh manusia terdiri dari 60-70% itu air. Kemudian dalam jaringan hidup, air merupakan media untuk berbagai reaksi dan proses rekresi. Transportasi zat makanan dalam tubuh semuanya dalam bentuk larutan dengan pelarut air. Unsur hara dalam tanah hanya dapat diserap tanaman dalam bentuk larutan. Oleh karena itu, tidak mungkin kehidupan ini dapat dipertahankan tanpa adanya air. Jenis-jenis air. Ada air yang di permukaan bumi disebut dengan air permukaan. Ada juga air yang ada di dalam tanah disebut dengan air tanah. Air permukaan mengandung bahan organik yang mudah terurai dan menjadi nutrisi penting bagi pertumbuhan gagang. Secara normal mengandung bakteri yang cukup tinggi. Sifat unik air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air yang sangat kecil ini ternyata pada suhu kamar itu bersifat cair. Nah, kenapa bisa bersifat cair? Karena kita lihat di sini ya gambarnya. Ini satu molekul air yang H2 oksigen, yang biru ini hidrogen. Ini molekul air yang berikutnya, ini molekul air yang lain lagi. Nah, ternyata yang membuat air berwujud cair pada suhu kamar karena adanya ikatan hidrogen antara satu molekul air dengan molekul air yang lain. Sifat air tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Ini adalah untuk air murni. Nah, secara alamiah tidak ada di alam ini air yang murni. Ya, jadi hampir semua air di bumi ini sudah bercampur atau sudah melarutkan zat-zat lain. Makanya ada juga orang menulis rumus air adalah H2OX. X ini adalah zat yang larut di dalam air tersebut. Nah, walaupun air tidak ada yang murni, tidak berarti air tersebut serta-merta dikatakan air yang sudah tercemar. Sifat-sifat air. Di alkalinitas atau asiditas, kelarutan, pembentukan kompleks, potensial redoks, pH. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Alkalinitas. Ini merupakan kemampuan air untuk menerima proton atau muatan positif. Jadi air yang bersifat basah akan bisa menerima ion positif sampai kondisinya netral. Nah, nilai alkalinitas ini dapat juga digunakan untuk mengetahui seberapa banyak bahan kimia yang harus ditambahkan dalam pengolahan air atau dalam penjernihan air. Nah, air yang sangat basah ini dapat menyebabkan logam-logam mudah berkarat. Selanjutnya asiditas.
Ini kemampuan air untuk menerima ion hidroksi atau OH-. Ya, penyebabnya adalah asam-asam lemah. Ya. Nah, penentuan tingkat asiditas ini juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah kapur atau zat lain yang harus ditambahkan dalam proses penetralan air limbah. Nah, di dalam air juga merupakan media terbentuknya senyawa kompleks. Jadi senyawa kompleks intinya adalah logam-logam seperti ini. Nah, senyawa kompleks itu memiliki peranan yang cukup penting ya. Kita lihat contohnya senyawa kompleks hemoglobin ya, dan magnesium dalam klorofil. Ini tentu sangat penting ya bagi kehidupan kita. Nah, ini ya senyawa kompleks klorofil. Intinya adalah logam Mg. Ini senyawa kompleks Cu ya. Ini digunakan untuk pertumbuhan ganggang. Ini senyawa kompleks Zn ini juga untuk pertumbuhan ganggang. Kompleks Ca ya, senyawa kompleks Ca. Kemudian juga senyawa kompleks fosfat. Jadi pupuk fosfat cair dalam bentuk amonium polifosfat ya, dapat melarutkan ion-ion logam dari unsur-unsur hara mikro di dalam tanah sehingga dapat diserap tanaman. Nah, senyawa amonium polifosfat ini juga termasuk senyawa kompleks. Jadi fungsinya dapat melarutkan unsur-unsur hara mikro seperti logam sehingga bisa diserap akar dan masuk dalam tanaman. Dan ini senyawa kompleks ya, asam humat ya. Ini banyak ditemukan pada perairan yang tanahnya tanah gambut. Ganggang. Hara-hara yang diperlukan ganggang antara lain ya, karbon yang berasal dari CO2 atau ion karbonat, bikarbonat, kemudian nitrogen, NO3, fosfor dalam bentuk ortofosfat, belerang sebagai SO4, Min2, ya. Kemudian unsur-unsur renik seperti Na, Ca, Mg, Fe, Co, dan molibden. Selanjutnya, bahan-bahan kimia yang ada dalam perairan. Pertama, senyawa nitrogen. Yang kedua, senyawa fosfor. Yang ketiga, senyawa belerang. Yang keempat, senyawa organik. Yang selanjutnya, Ca, Mg, Fe, dan Mn. Ini yang dominan ada di dalam air. Senyawa nitrogen sumbernya dari pelapukan tanaman. Kemudian bisa juga dari hewan-hewan yang mati, terutama itu dari protein ya, penguraian protein. Dan bisa juga dari pupuk yang masuk ke dalam perairan. Jenis-jenis senyawa nitrogen, NH3 atau amonia, ion nitrat atau NO3, dan nitrit dalam bentuk NO2. Nah, keberadaan nitrogen dalam air itu merupakan sumber utama dan nutrisi bagi biota perairan. Tapi kalau jumlahnya sangat tinggi, dapat merangsang berkembang biaknya gulma.
senyawa fosfor, ya, sumbernya bisa dari limbah, pelapukan tanaman, ya, limbah seperti ini, bisa juga dari pupuk. Nah, juga kalau seandainya senyawa fosfor kadarnya tinggi di dalam air, ini juga dapat merangsang pertumbuhan ganggang yang cepat. Selanjutnya belerang, ini bisa berasal dari gipsun, dari peleburan logam besi. Jadi besi yang mengandung belerang itu kualitasnya rendah, jadi harus dikeluarkan belerangnya. Bisa juga dari pupuk, ya. Nah, senyawa belerang ada dalam bentuk yang fosfat, dalam bentuk sulfat. Ini sumbernya dari ya, gipsun. Bisa juga oksidasi mineral sulfida yang dipengaruhi oleh mikroorganisme. Dalam bentuk garam sulfat itu biasanya ada dalam deterjen. Kemudian dalam pupuk ZA. Nah, jika kadar belerang tinggi di dalam air, itu akan mengakibatkan pH air akan turun atau bersifat asam. Selanjutnya kalsium dan magnesium. Nah, kandungan kalsium dan magnesium yang tinggi di dalam air itu dapat menyebabkan kesadahan pada air. Kesadahan itu ada dua macam, kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara apabila kalsium atau magnesium berikatan dengan bikarbonat. Nah, kesadahan sementara ini bisa dihilangkan dengan cara mendidihkan air tersebut. Nah, ini contohnya ion Ca yang ada di dalam air, ya. Kemudian ini ion karbonatnya dipanaskan, maka akan terbentuk kalsium karbonat, CO2 dan air. Besi di dalam air. Di dalam air besi ada dalam bentuk ferro atau Fe+2. Itu kalau belum bersentuhan dengan oksigen atau udara. Tapi kalau seandainya Fe ini sudah kontak dengan udara, dia akan teroksidasi menjadi Fe+3. Nah, ini ya. Kalau sudah berbentuk Fe+3, warnanya adalah coklat kemerahan dan berbentuk endapan. Ini lokasi wilayah yang tanahnya gambut, ya, tanahnya gambut. Ini airnya itu mengandung Fe yang tinggi, ya, karena tanah gambut itu mengandung asam humat mengikat logam Fe. Kemudian Fe di dalam air, kalau kadarnya lebih dari 0,3 mg per liter, airnya menjadi berwarna, berminyak, dan dapat menimbulkan karat pada logam, dan rasanya tidak enak lagi airnya. Nah, ini ya, air yang mengandung Fe. Selanjutnya mangan. Jadi mangan ada di perairan kalau ada Fe. Artinya mangan juga ada di daerah-daerah yang tanahnya gambut atau rawa. Nah,
Kalau air yang mengandung mangan, airnya berwarna coklat kehitaman. Jadi kalau hanya mengandung Fe saja, maka kuning kecoklatan. Tapi kalau mengandung mangan, maka airnya menjadi coklat kehitaman. Ya, seperti ini ya. Ini ada mangannya nih. Selanjutnya oksigen terlarut disebut juga dengan dissolved oksigen, kemudian sering disingkatkan dengan DO. Nah, ini oksigen terlarut ini merupakan sumber oksigen bagi biota di perairan. Kadarnya minimal 5 mg per liter untuk persyaratan kehidupan biota di air. Nah, kadar oksigen terlarut ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan air, ya, tekanan di air. Jadi kalau suhu meningkat, maka kadar oksigen terlarut akan berkurang karena dia akan menguap. Begitu juga semakin tinggi tekanan di perairan, maka kadar oksigennya akan semakin rendah. Ini adalah usaha untuk memperkaya oksigen di dalam air. Misalnya ditambah-tambah ya, supaya kadar oksigen dalam air tinggi, maka diberi perlakuan seperti ini, kincir ya. Jadi oksigennya nanti akan masuk ke dalam air. Selanjutnya bahan-bahan organik di dalam air. Nah ini ya, ikan yang mati, limbah-limbah senyawa organik, ya, eceng gondok, sampah, ini semuanya adalah bahan-bahan organik. Senyawa organik adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon, ya, atom karbon. Tapi bisa juga berikatan dengan atom-atom yang lain seperti hidrogen, oksigen, ya, serta nitrogen, sulfur, fosfor, Fe dan lain-lain. Tapi pada intinya harus mengandung karbon atau C. Nah, sifat-sifat senyawa organik tidak stabil, jadi mudah dioksidasi secara biologis dan kimia dalam kondisi aerob dan anaerob.